Selamat sore dan salam sehat. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan minggu ke-6 ini, kita akan mulai membahas modul 3 dengan topik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan. Modul ini memperkenalkan pengelolaan sumber daya ikan sebagai kebijakan publik, kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, dan kebijakan kelautan Indonesia. Secara keseluruhan, modul ini akan kita bahas dalam 3 kali pertemuan ya, sampai nanti minggu ke-8. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami dan mendiskusikan tentang kebijakan publik dan relevansinya dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, memahami dan mendiskusikan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami dan mendiskusikan kebijakan kelautan Indonesia. Nah, dari tujuan di atas, maka diskusi dalam pembelajaran modul ini akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah materi tentang kebijakan publik, kedua kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, dan kebijakan kelautan Indonesia. Baik, kita akan langsung ke materi pertama, kebijakan publik. Nah, ini tentang pengertian kebijakan publik. Ya. Jadi pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Itu kebijakan yang menyangkut masyarakat oleh negara. Nah, ketika kebijakan publik ya, ini ditetapkan, maka dia harus memenuhi beberapa dimensi sesuai dengan teori kebijakan. Nah, kebijakan publik dalam literatur internasional itu disebut sebagai public policy. Menurut Nugroho tahun 2004, kebijakan publik itu adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Oleh karena itu, karena dia harus ditaati dan mengikat, jadi di situ ada konsekuensi di mana setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran. Nah, sanksi ini dijatuhkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nah, kebijakan publik menyangkut aturan atau peraturan. Jadi, kebijakan publik itu juga dapat diartikan sebagai suatu hukum. Ya. Akan tetapi, tidak hanya sekedar hukum, namun kita harus memahami kebijakan publik ini secara utuh dan benar. Nah, seperti misalnya diagram ini, bagaimana formulasi suatu isu menjadi kebijakan. Ya. Ketika isu itu menyangkut kepentingan bersama, ya. Ketika isu itu menyangkut kepentingan bersama, ini perlu dilakukan analisis. Apakah isu ini perlu diatur atau tidak perlu diatur. Ya. Apabila isu yang menyangkut kepentingan bersama ini perlu diatur, maka akan dilakukan formulasi isu menjadi kebijakan.
ya kebijakan publik. Siapa yang melakukannya? Jadi formulasi isu menjadi kebijakan publik ini dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Setelah diformulasi menjadi kebijakan publik, selanjutnya dia akan ditetapkan menjadi kebijakan publik. Nah, ketetapan ini itu bisa dalam bentuk kebijakan publik ini akan menjadi hukum. Ya. Setelah ditetapkan nanti penetapannya dalam bentuk hukum bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, perlu dipahami juga bahwa suatu kebijakan harus ditetapkan dengan bijaksana. Namanya juga kebijakan, ya. Jadi harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini yaitu dengan pertimbangan yang holistik, menyeluruh, ya. Yaitu misalnya mengapa suatu kebijakan harus dilakukan. Kemudian, apakah manfaat besarnya bagi kehidupan masyarakat? Ya. Yang ketiga, apakah dampak dan persoalan yang ditimbulkan tidak merugikan bagi warganya? Ini pertimbangan-pertimbangan yang holistik. Nah, selanjutnya kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat, pada hilirnya, ya, pada muaranya, bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, kalau kita lihat bukunya Bill Jenskin tahun 93 yang berjudul The Policy Process, Jenskin ini mendefinisikan kebijakan publik ya, sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait, ya, diambil oleh aktor pembuat kebijakan maksudnya ini, ya. Jadi atau sekelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu di mana keputusan ini pada prinsipnya harus berada dalam kekuatan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya. Nah, dengan demikian kebijakan publik terkait dengan administrasi negara ketika aktor publik membuat berbagai kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Administrasi negara itu mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Nah, selanjutnya Nugroho tahun 2004 menyatakan bahwa kebijakan publik dalam praktek ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 prinsip. Pertama, bagaimana merumuskan kebijakan publik atau memformulasi kebijakan. Yang kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Nah, pertama kita juga membahas sekarang formulasi kebijakan. Dalam konteks formulasi kebijakan, berbagai isu yang banyak berkembang di masyarakat tentunya tidak semua dapat masuk ke dalam agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Ya, karena isu yang berkembang di masyarakat itu sangat beragam dan banyak, ya, tentu dipilih mana isu yang akan masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Jadi tidak semua isu dapat diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan ini biasanya memiliki latar belakang dan pertimbangan yang kuat. Nah, pertimbangan
yang kuat ini diperoleh dari hasil analisis kebijakan. Ya, jadi harus diawali dengan analisis kebijakan untuk menentukan isu-isu yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Nah, apa pertimbangannya? Jadi ada 6 pertimbangan terkait dengan analisis kebijakan. Pertimbangan pertama, apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan. Kedua, apakah isu tersebut sensitif, ya, yang cepat menarik perhatian masyarakat. Ada aspek sensitif di sini yang mungkin menjadi perhatian banyak masyarakat luas. Berikutnya yang ketiga, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat? Apakah betul dia merupakan aspek tertentu dalam masyarakat? Berlanjut yang keempat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak, ya, sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan. Jadi pada saat kita sudah tahu bahwa isu itu merupakan aspek tertentu di masyarakat, itu dilanjutkan juga dengan analisis, ya, apakah isu tersebut menyangkut masyarakat banyak atau banyak pihak. Berikutnya yang kelima, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi. Ya, jadi ada suatu kewenangan dari pemerintah atau negara untuk mengaturnya nanti. Karena tidak semua isu adalah ranah dari pemerintah. Ya. Yang keenam, apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Itu, jadi apakah dia kontekstual, ya, di dalam masyarakat. Nah, Habibie tahun 2004 juga menyebutkan bahwa dari semua isu yang ada, tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses dalam formulasi kebijakan. Nah, di sini karena begitu banyaknya isu atau permasalahan, tentu akan dinilai, dilihat mana isu yang merupakan prioritas, ya, untuk diproses dalam formulasi kebijakan. Isu prioritas ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Nah, di sini tentu harus ada penentuan prioritas terhadap isu yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan melalui formulasi kebijakan. Nah, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan suatu prioritas dari isu. Yang pertama, ya, kriteria pertama adalah efektivitas. Nah, kriteria efektivitas ini mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Ya, jadi perlu dilihat dari efektivitas apakah isu itu perlu ditangani ditangani melalui suatu aturan yang melalui proses formulasi kebijakan. Yang kedua, efisien. Itu juga dipertimbangkan dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jadi jangan sampai dana yang diperlukan untuk formulasi kebijakan ini, ya, dan pelaksanaannya nanti itu justru tidak sebanding dengan hasil yang dicapai nanti. Yang ketiga, cukup. Ya, kriteria cukup ini suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Ya, dia ada kecukupan sumber daya manusia, sumber daya finansial, ya,
untuk nanti pelaksanaan kebijakan. Yang keempat adalah adil. Nah, ini tetap ini, adil ini sangat universal pengertiannya. Yang kelima adalah terjawab. Kriteria terjawab ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah ya, dalam masyarakat. Jadi apa yang kita ingin atur ya, itu terjawab melalui kebijakan yang diformulasi. Nah, terakhir, ini menurut Abidin tahun 2004 menyebutkan bahwa kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah kebijakan umum. Nah, ini kebijakan umum ini adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaan ya, yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Di kebijakan-kebijakan umum ya. Di bawah kebijakan umum itu nanti ada kebijakan pelaksanaan. Ya, ini kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum ya, pelaksanaan atau mungkin pelaksanaan suatu undang-undang atau peraturan daerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebijakan teknis. Ini sudah menyangkut kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Nah, jadi demikianlah untuk perkuliahan minggu ke-6 ini kita membahas satu materi tentang kebijakan publik ya. Untuk selanjutnya supaya materi modul yang telah didistribusikan agar dipelajari dengan baik. Selanjutnya kita akan bertemu pada sesi diskusi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.